Selamat datang di lanjutan perjalanan waktu Sang Jenius bab 30. Warga desa yang mendengar ini langsung menghentikan langkah mereka dengan, "Jangan dengarkan dia, aku ini kepala desa. Siapapun yang bisa menangkap atau memukul anak nggak berguna ini, uang sewa tahun depan akan dibebaskan 10%." Budi mencoba menawarkan hadiah kepada warga demi melindungi dirinya. Ini memang kurang setengah dari yang dijanjikan, namun ucapan Budi ini tetap membuat warga desa tertarik dan menggila, langsung menyerbu ke depan. "Berhenti, berhenti! Kalau kalian masih berani maju, aku akan melepaskan anak panah ini," teriak Jamadi dan suaranya melengking, namun warga tidak berhenti sama sekali. Jadi dia segera berteriak kepada bawahannya untuk bubar dan berkata kepada Wira, "Wira, nggak bisa ini, mereka udah terlalu menggila. Udah terlalu berbahaya, ayo kita mundur. Aku nggak kenapa-napa, tapi dirimu bakal bahaya, bisa sampai mati dipukul di sini." Pemanah dan prajurit kekar pun mundur ketakutan. Wira berujar, "Berikan aku anak busur dan anak panah." Wira meraih pemanah lalu mengambil busur dan anak panah di tangannya. Setelah itu dia menarik anak panah tersebut. Wush, anak panah itu melesat tepat mengarah ke para warga. Para warga pun terkejut melihat itu. Apa-apaan dia ini? Dia menembak beneran. Penduduk desa yang menyerbu melihat Wira yang benar-benar melepaskan anak panah. Semuanya pun ketakutan dan langsung berhenti. "Siapapun yang berani maju, aku nggak akan ragu langsung menembakkan anak panah ini." Melihat kekuatan dari anak panah ini, Jamadi langsung berhenti dan memanggil lagi 3 pemanah, dan 3 pemanah pun bersiap menembak. Wira berkata dengan suara yang dalam, "Danu, tangkap Budi." "Baik Kak Wira," ucap Danu dan dia segera mengambil tongkat yang dibawanya. Dia pun mengejar Budi bak seekor harimau ganas yang baru turun gunung. Bagaimana dua putra Hasan ini bisa sehebat ini? Budi mengingat serangan Dodi yang kemarin, lalu melihat kekuatan Danu yang sekarang. Alhasil, kedua kakak beradik ini ternyata punya kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Dia pun berkeringat dingin dan langsung melarikan diri seraya berkata, "Hadang dia, dan siapapun yang berhasil menghadangnya, tahun depan akan dibebaskan 20% biayanya." Warga desa yang baru saja kehilangan nyali langsung bersemangat lagi mendengar diskon 20%. Mereka pun mengacungkan senjata dan menyerbu. "Ini sudah terlalu gila. Orang-orang yang malang ini benar-benar menggila hanya karena diskon." Jamadi pun melihat ini dan para pemanah tidak bisa tenang. Jadi Jamadi buru-buru berkata, "Wira, cepat suruh Danu kembali. Dia hanya bisa melawan 1 orang, bukan segerombolan orang sebanyak seluruh desa." Wira pun juga tegang dengan situasi ini. Bagaimanapun, Paman Hasan pernah berkata bahwa dirinya mampu melawan 10 orang dengan tangan kosong. Tetapi melawan 5 atau 6 orang yang bawa senjata bisa mengepung dan membunuhnya. Sekarang Danu dikelilingi ratusan orang dan masing-masing membawa senjata. Namun, tepat ketika Wira ingin memanggil Danu kembali, semua orang menatap ke depan dengan mata yang tak percaya, terbelalak. Tidak ada yang berani percaya apa yang mereka lihat. Bus, us, us, buk, buk, buk. Bunyi tongkat tombak yang diayunkan oleh Danu bergetar hingga menyebabkan suara raungan yang dahsyat. Akibatnya, semua senjata berupa tongkat, garpu, tanah, dan garu langsung terpental. Para warga kini tercengang. Kini tidak ada orang yang berani mendekatinya. Dalam sekejap mata, puluhan warga desa terjengkal ke tanah, dan sisanya mundur ketakutan. Gavin pun tercengang. Teknik menembak. Ayahnya pernah berkata bahwa ada seorang jenderal yang berpakaian baju sirah dan menunggang kuda sambil membawa senjata besar. Dia mengatakan kalau seorang jenderal itu bisa membunuh orang di medan perang seperti memotong rumput. Gavin tentu saja tidak percaya dengan cerita ini sebelumnya. Namun setelah melihat kejadian ini, yang menyaksikan Danu mengayunkan tongkat itu, dia mulai percaya. Jamati pun heran. Nak, bukankah anak ini bilang kalau dia hanya bisa melawan 1 orang? Kenapa dia bisa hebat ini?" Tanya Jamati sambil menelan ludahnya. Kemudian dia menatap 4 pemanahnya dan nyali mereka kembali menjadi kuat. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuan bela diri orang-orang yang menyerbu ini. Selama tidak mengenakan baju zirah, para pemanah ini bisa menembak panah mereka dan tanpa halangan langsung menghujam mereka.
Wira akhirnya mengerti. Paman Hasan hanya mengatakan jika pihak lawan membawa senjata, tapi tidak ada mengatakan jika Danu dan Dodi yang membawa senjata, bahkan bisa melawan beberapa orang. Suara dentuman dari senjata Danu pun terus bergema di area itu. Tongkat milik Danu kembali bergetar. Lantaran tidak ada warga desa yang bisa menghadangnya, dia pun segera mengejar Budi dan menangkapnya. Setelah itu, Danu membawa Budi kembali dan melemparkannya ke kaki Wira seraya berkata, "Kak Wira, aku berhasil menangkapnya." Budi sudah tampak putus asa. Kemarin dia dipukul telak. Hari ini nasibnya tidak perlu dikatakan lagi. Wira diam saja. Dia memandang Jamadi sambil berkata, "Pak Jamadi, cepat tahan dia. Cepat belenggu dia," perintah Jamadi dengan buru-buru menjawab seruan dari Wira. Kedua prajurit kekar pun membelenggu Budi yang gemetaran. Kepala desa pengelola benar-benar digulungkan dari jabatannya hari ini. Di sisi lain, seluruh warga desa menyaksikan ini dengan ekspresi yang rumit. Mereka selama ini berasal dari desa yang sama, namun Budi juga sering menindas mereka, antara membela sesama penduduk atau membiarkan dia. Namun, tiap kali panen, perkelahian terjadi di dusun Silali lebih sedikit dibanding desa lainnya. "Kalian berani!" teriak Budi. Ketika belenggunya diiretkan, dia menatap Jamadi sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Hei Jamadi, kita ini rekan. Kau benar-benar ingin melakukan ini? Aku akan membayarmu 2.000 gabak dan mentraktir semua orang ini minum. Jangan bawa aku ke pengadilan daerah." Jamadi mendengar ini pun menjawab, "Kamu anggap aku ini siapa? Kau pikir kau bisa membeliku dengan 2.000 gabak? Aku Jamadi, adil dan berintegritas. Aku gak mementingkan diri sendiri. Mana mungkin aku melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi. Cepat bawa dia." Namun di hatinya, Jamadi mengutuk diam-diam. "Cih, dasar pelit. Sudah ditangkap, hanya memberikan 2.000 gabak lagi. Wira saja memberikanku 6.000 gabak. Masih kurang, Jamadi." Melihat ekspresi Jamadi, Budi akhirnya mengerti. Dia pun memandang ke arah Wira sambil menggertakkan giginya. Lalu berkata, "Hei Jamadi, gak peduli seberapa banyak uang yang dia berikan padamu. Aku akan cepat menggandakannya. Cepatlah, lepaskan aku." Mendengar mat- mendengar ini, mata Jamadi langsung berubah menjadi hijau. 2 kali lipat berarti 6.000 gabak. Itu artinya 12.000 gabak secara cuma-cuma untuk membebaskan Budi. Ya, kali ini akhirnya Budi benar-benar terpojok. Wira berhasil memojokkannya dan berkat dari Danu dan Dodi yang ternyata punya kemampuan yang luar biasa, mampu menaklukkan serangan dari warga desa yang terbujuk atas godaan dari Budi. Bagaimana kisah selanjutnya? Nanti bab ke-1, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.